Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Susanti Pratama Ningtyas. Pada pertemuan pagi ini, saya akan membahas mengenai manajemen asuhan kebidanan dan proses dokumentasi kebidanan. Di mana materi ini adalah sebagai momok ya, sering membingungkan para mahasiswa kebidanan dimanapun. Semoga materi ini nanti bisa membuka mindset para mahasiswa kebidanan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, baiklah, pada pertemuan pagi hari ini saya akan menjelaskan manajemen dari asuhan kebidanan itu apa. Nah, sebelum masuk ke materi mengenai manajemen asuhan kebidanan, tidak ada salahnya sekilas kita membahas mengenai pengertian bidan itu apa ya. Secara internasional yang sudah kita adopsi di pengertian bidan juga secara nasional, seorang bidan itu adalah seorang perempuan yang sudah mengikuti proses pembelajaran yang program ya di negara di mana dia berada. Kemudian dia sudah berhasil lulus, dan setelah lulus dia juga sudah terregistrasi, kemudian secara legal dia bisa melakukan praktek kebidanan. Itu adalah pengertian bidan secara internasional. Nah, kemudian di dalam melaksanakan tugas-tugasnya seorang bidan ya, mulai Anda sebagai mahasiswa Anda sudah belajar mengenai manajemen kebidanan. Lalu apa sih manajemen kebidanan itu? Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh seorang bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah. Masalah siapa ya? Masalah dari klien atau pasien yang diberikan asuhan. Nah, asuhannya ini diberikan secara sistematis. Mulai dari apa? Mulai dari pengkajian, kemudian dari pengkajian mendapatkan data, dianalisis. Nah, dari data yang ada ini kemudian muncullah diagnosis kebidanan. Nah, kalau sudah ada diagnosis, lalu diapakan? Mau kita apakan ini pasien? Nah, tentunya kita di dalam benak kita harus muncul, kita harus membuat perencanaan ya dari diagnosis yang muncul ya. Diagnosis di sini bisa juga akan muncul yang namanya masalah atau kebutuhan. Nah, setelah itu kita rencanakan dan dievaluasi ya, dari implementasi yang ada ini kemudian dievaluasi apakah asuhan yang kita berikan itu sudah efektif atau belum, sudah berhasil atau belum. Lalu yang belum kita rencanakan lagi, kita berikan asuhan lanjutan lagi sampai permasalahan atau kebutuhan atau diagnosis itu bisa teratasi. Nah, itu adalah pendekatan atau manajemen dari asuhan kebidanan itu sendiri. Nah, kemudian proses pemecahan masalah ini digunakan sebagai apa? Metode untuk mengorganisasikan pikiran atau tindakan berdasarkan teori secara ilmiah. Jadi ingat bahwa intervensi atau implementasi yang dilakukan oleh seorang bidan itu adalah berdasarkan teori secara ilmiah, dari penemuan-penemuan ya, dari evidence base yang terbaru. Kemudian keterampilan dalam rangkaian tahapan ini secara logis untuk mengambil keputusan yang berfokus pada klien. Ingat, jadi fokus asuhan yang kita berikan itu adalah klien, jadi bukan kepentingan kita sebagai seorang bidan. Nah, adapun sasaran dalam manajemen asuhan kebidanan itu siapa saja? Karena tadi sesuai definisi bahwa seorang bidan itu adalah seorang perempuan, maka lingkup klien dalam asuhan kebidanan ini adalah perempuan sepanjang daur kehidupan. Jadi mulai dari dia calon ibu ya, kemudian dia hamil, kemudian melahirkan ya, kemudian bayi ya. Jadi kemudian di masa interval, nah, kemudian sampai premenopause itu adalah masih coverage kita ya, klien yang
kita layani di sepanjang daur kehidupan perempuan itu. Dalam hal ini juga mencakup baik individu, kelompok maupun keluarga juga. Nah, untuk proses manajemen kebidanan ini, seorang bidan itu harus mampu. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam membuat perencanaan, pengorganisasian dan melaksanakan apa? Melaksanakan proses asuhan itu yang berkualitas. Nah, yang kedua adalah mampu mengorganisir pelaksanaan dari manajemen asuhan kebidanan itu secara kelompok atau individu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sasaran kita baik individu, kelompok maupun masyarakat. Ya. Nah, untuk manajemen yang baik diharapkan apa? Bisa mencapai tujuan dari penyelenggaraan kesehatan itu sendiri. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam manajemen kebidanan. Kalau di kebidanan yang kita pakai adalah Varney. Varney itu siapa? Ini adalah Helen Varney. Ya, dia adalah seorang bidan yang mengembangkan dari proses manajemen asuhan kebidanan ini. Nah, yang pertama itu apa? Pengumpulan data dasar. Nah, pengumpulan data dasar ini melalui apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi yang kedua adalah interpretasi data dasar. Kemudian kalau sudah ada data masalah potensial. Nah, misalnya nanti ada pasien berdarah, potensialnya apa? Ya, bisa potensial shock misalnya ya. Kemudian yang keempat adalah identifikasi kebutuhan. Yang kelima adalah merencanakan asuhan dari pasien yang sudah kita identifikasi tadi, kemudian melaksanakan ya atau implementasi dan kita evaluasi kembali. Dan proses atau 7 langkah manajemen asuhan kebidanan Varney ini prosesnya itu berupa siklus ya. Kalau sudah kita berikan asuhan, kita evaluasi, masih ada yang belum terselesaikan, kita data kembali kenapa tidak selesai, tidak teratasi dari permasalahan yang sudah kita berikan asuhan tadi. Kemudian kita lakukan asuhan berikutnya sampai permasalahan yang terjadi bisa terselesaikan. Nah, langkah pertama tadi adalah pengumpulan data dasar. Ini adalah mengumpulkan semua informasi yang akurat. Jadi bisa klien sendiri, bisa keluarga atau siapapun yang ada di samping dari pasien ini. Ya, jadi di sini kita mengumpulkan data, kita mengidentifikasi, kita menganamnesis, ya, nanti akan mendapatkan data subjektif. Nah, untuk menguatkan data subjektif ini kita melakukan pemeriksaan fisik, bisa head to toe. Kemudian untuk menguatkan kembali kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Untuk apa? Untuk menegakkan diagnosis. Setelah kita punya data, ya, data subjektif, data objektif, ya, kemudian data darah, bisa USG, bisa ronsen, ya, dan pemeriksaan laboratorium yang lainnya. Kemudian diinterpretasikan, diidentifikasi yang benar terhadap apa? Diagnosis terhadap masalah atau kebutuhan berdasarkan apa? Ya, interpretasi yang benar ini atas dasar data-data yang sudah kita kumpulkan. Ingat, berdasarkan apa? Berdasarkan hasil data. Data apa? Data subjektif, data objektif maupun dari pemeriksaan penunjang yang sudah kita lakukan tadi. Ya, itu langkah kedua, interpretasi data dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah potensial. Nah,
Dari data-data yang kita dapatkan, ya, kemudian kita berikutnya juga identifikasi masalah potensial ini, mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah atau diagnosis yang sudah diidentifikasi. Nah, jadi saya ulangi kembali, dari interpretasi data ini kan nanti akan muncul diagnosis masalah, muncul masalah ataupun kebutuhan. Nah, di sini di langkah ketiga ini kita identifikasi masalah potensial. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya perdarahan, itu potensialnya apa? Shock, hipovolemik misalnya. Atau di dalam ANC menemukan, oh pasiennya ini ternyata cenderung anemia. Potensinya terjadi apa? Terjadi BBLR misalnya kelahirannya. Atau pertumbuhan janinnya terhambat atau BCT. Nah, itu nanti langkah-langkahnya apa yang harus kita ambil, itu bisa dilakukan di sini. Jadi dari masalah potensial ini, ya, berdasarkan rangkaian masalah atau diagnosis tadi, kita ambil apa, langkah apa kita sebagai bidan, ya, pengambilan keputusan klinis apa yang harus kita lakukan segera. Jadi ini membutuhkan antisipasi bila mungkin bisa dilakukan pencegahan. Misalnya ibu hamil ini masih trimester berapa? Trimester 1, 2, atau 3. Langkah apa yang harus kita lakukan supaya anemianya ini bisa teratasi? Bisa edukasinya, kemudian bagaimana pemantauan minum FE-nya, ya. Nutrisi apa saja yang harusnya kita berikan atau kita sarankan kepada pasien ini untuk mengatasi aneminya. Jadi diidentifikasi masalah potensial ini kita bisa melakukan beberapa tindakan antisipasi atau pencegahan sehingga pasien ini tidak jatuh pada kondisi yang diakibatkan oleh permasalahan yang sedang dia hadapi. Misalnya pada kasus kehamilan tadi. Nah, yang keempat adalah identifikasi kebutuhan. Nah, perlu tidaknya segera seorang bidan atau dokter atau dilakukan konsultasi untuk ditangani secara kolaborasi. Jadi di sini tadi bahwa bidan itu melakukan tindakan bisa secara mandiri, kolaborasi maupun proses rujukan. Ya, misalnya tadi HB-nya kok rendah terus. Nah, untuk meyakinkan hasil atau menegakkan diagnosis, kita bisa melakukan kolaborasi dengan pihak laboratorium. Ya, supaya benar-benar, oh ini memang aneminya masih belum bisa teratasi, perlu tindakan lebih. Nah, kalau aneminya kita sudah melakukan berbagai intervensi, kemudian masih tetap HB-nya rendah, kita bisa lakukan rujukan. Dalam rujukan ini berbagai hal bisa dilakukan. Rujukan ke dokter, misalnya untuk mengecek bagaimana tumbuh kembang janin di dalam kandungannya, apa mengalami PJT, ya pertumbuhannya terganggu. Nah, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan segera pencegahan itu tadi bisa dilakukan sebagai antisipasi sehingga bayi yang dilahirkan nanti tidak sampai menjadi BBLR itu misalnya. Nah, kemudian di langkah kelima adalah perencanaan asuhan. Nah, rencana asuhan ini meliputi apa yang sudah diidentifikasi dari klien dan dari kerangka abdomen, antisipasi tadi terhadap perempuan tersebut, apa yang akan diperkirakan akan terjadi berikutnya. Jadi di dalam proses perencanaan asuhan ini kita merencanakan apa saja yang nanti akan kita lakukan terhadap pasien ini. Dasarnya kembali bahwa ini adalah secara teori, secara penelitian, evidence based, ya boleh kita masukkan di sini. Nah, kecenderungannya selama ini saya membimbing mahasiswa, perencanaan atau implementasi itu hanya apa yang dia lakukan saja. Itu kurang tepat. Di dalam perencanaan dan implementasi ini kita bekerja secara tim. Ya, ingat kita bekerja secara tim. Tim kita siapa? Boleh dokter, ya, boleh tenaga lab, ya, boleh tenaga medis lainnya yang terlibat dalam proses asuhan.
Ya. Jadi dalam perencanaan ini bukan hanya yang kita sebagai seorang bidan lakukan. Kita bekerja secara tim untuk memberikan asuhan yang paripurna atau komprehensif kepada pasien yang kita berikan layanan. Kemudian di dalam implementasi ini adalah kita melaksanakan rencana asuhan pada langkah kelima secara efisien dan aman. Ya, keamanan atau safety dari pasien ini harus diperhatikan. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Ya, itu tadi. Ya, kita bekerja secara tim untuk proses asuhan ini. Jadi, kalau bisa saya simpulkan dari 7 langkah Farni ini apa? 7 langkah Farni ini adalah proses atau kerangka berpikir kita sebagai seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan kepada klien yang kita layani. Artinya apa? Selama kita memutuskan kita berprofesi sebagai bidan, seumur hidup kita melayani pasien kita melakukan langkah-langkah ini. Nah, kemudian apakah langkah-langkah ini harus urut anamnesis lengkap dulu? Tidak selalu. Kalau ada pasien gawat darurat, ya pasien gawat darurat kita nggak harus langkah 1 ini kita dulukan. Pasiennya bisa game over duluan kalau kita anamnesis lengkap. Pasien gawat, sesak misalnya, perdarahan, ya kita harus lakukan tindakan segera dulu, yaitu stabilisasi. Ya, makanya kita butuh juga belajar yang namanya asuhan kegawat daruratan. Untuk stabilisasi perdarahan itu bagaimana, sesak itu bagaimana, kejang bagaimana. Nah, nanti di proses asuhan kegawat daruratan akan kita bahas lebih lanjut di sana. Ya, stabilisasinya itu seperti apa. Artinya ini tidak pakem langkah 1 ini kita selesaikan dulu, tidak. Karena ini pengalaman pribadi saya. Saat saya mengantarkan seorang pasien itu sudah sesak ya, sudah apnu, masih saja di anamnesis. Sebagai seorang tenaga kesehatan, saya langsung mengingatkan, pasien ini kondisinya sesak, apnu, sudah bradikardi. Tolong dilakukan tindakan segera untuk mengatasi sesaknya. Sehingga di situ dokternya langsung menulis resep. Itu pun saya harus nebus dulu ke apotik. Di sana saya juga mengambil tindakan segera. Segera mana obatnya, karena ini dibutuhkan segera. Pasiennya sudah tidak memungkinkan kalau saya menunggu lagi antrian ini. Akhirnya kebetulan Mas, obat itu bisa saya dapatkan sehingga bisa segera diberikan kepada si pasien ini. Itu pun agak sedikit terlambat karena akhirnya pasien ini pun harus sampai dilakukan RJP. Sudah turun di kondisi delirium. Tapi syukur ya Tuhan masih memelihara pasien ini sehingga masih diberikan kehidupan sampai sekarang. Kalau saya tadi tidak menyuruh ya dokter ini, maksudnya dok ini harus segera diberikan tindakan segera. Kalau saya nurut saja, mungkin ini di anamnesis sampai selesai, obatnya antri lama, saya tidak bisa membayangkan pasien ini seperti apa. Ya, tapi saya yakin kita sebagai tenaga kesehatan pasti juga punya insting-insting yang didasari oleh dasar keilmuan bagaimana supaya pasien yang kita berikan layanan itu dia mendapatkan layanan secara efektif, efisien, aman, dan maksimal. Nah, itu. Nah, langkah yang terakhir adalah evaluasi. Di evaluasi ini dilakukan evaluasi keefektifan dari apa asuhan yang sudah diberikan yang meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah atau diagnosis atau diagnosa ya. Jadi langkah evaluasi itu perlu dilakukan untuk apa? Untuk
menentukan ya apakah tindakan atau implementasi mana yang masih harus dilanjutkan lagi untuk memenuhi kebutuhan pasien ini. Nah, setelah kita melakukan proses asuhan, ya, sebagai seorang tenaga kesehatan pasti kita harus bisa membuktikan bahwa kita sudah memberikan asuhan. Buktinya itu apa? Kalau kita sudah bekerja, tidak kita dokumentasikan. Nah, itu sama dengan bohong. Karena di proses dokumentasi ini penting. Itu sebagai proses komunikasi kita dalam tim kerja kita, dan secara aspek legal akan melindungi kita apakah kita sudah bekerja dengan benar sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Ya. Di masing-masing diagnosis masalah ya yang sudah kita tegakkan, masing-masing ada standar operasional prosedur yang harus kita lakukan. Dasarnya SOP apa? Kembali dasarnya adalah secara keilmuan, baik penelitian, evidence yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita sudah bekerja dengan benar, kita sudah dokumentasikan dengan benar, manakala ada permasalahan yang timbul, misalnya kematian dan sebagainya, kalau ada proses penuntutan secara hukum, kita terlindungi. Oleh karena itu, saya tekankan kembali dalam proses dokumentasi itu harus benar, rinci, jangan ada celah hukum yang bisa dijadikan oleh pihak-pihak lain untuk menuntut pada saat ada permasalahan. Artinya dokumentasi itu tidak main-main. Ya, Anda sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas target kompetensi, bukan. Saya tegaskan di sini adalah proses belajar ini adalah untuk seterusnya Anda terapkan nanti menjadi seorang bidan. Ya, Anda dalam bekerja pun harus tetap melakukan ini. Nah, dalam proses dokumentasi kita sebagai seorang bidan ada berbagai macam dokumentasi. Seperti pertemuan-pertemuan awal saya menjelaskan ada bermacam-macam ya, dokumentasi ada soapier ya, ada por dan sebagainya ya, ada soapie, soapiet. Nah, kita di dalam kebidanan kita menggunakan SOAP ya, metode dokumentasi SOAP notes, catatan SOAP ya. Ada data subjektif tadi, objektif, asesmen. Ya, asesmen itu di sini adalah penilaian yang akan muncul diagnosis kebutuhan atau masalah, kemudian planning atau perencanaan. Nah, mengapa kita di dalam kebidanan ini menggunakan SOAP? Karena metode ini merupakan dokumen yang sederhana, ya kan, tapi mengandung semua unsur data dan langkah yang dibutuhkan dalam asuhan kebidanan yang jelas dan logis. Nah, SOAP S yang pertama adalah subjektif. Nah, ini adalah masalah dari sudut pandang klien. Jadi hasil dari kita melakukan anamnesis, ya, mengkaji, ya, keluhannya seperti apa. Nah, ini bisa dari klien, bisa dari keluarga, ya, dari ekspresi dan keluhan pasien diberi tanda O atau X pada pasien yang tunawicara. Nah, karena apa? Berarti datanya kan dari orang lain atau keluarga. Nah, O objektif, data objektif ini apa yang dilihat, dirasakan oleh bidan pada saat kapan? Pada saat memeriksa, ya, head to toe tadi, ya. Bisa dilengkapi juga dengan data laboratorium, ya, pemeriksaan lab, USG dan yang lainnya, ya. Data ini memberikan bukti secara klinis klien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis yang akan kita tegakkan. Nah, kemudian asesmen atau analisis. Jadi pendokumentasian hasil analisis atau interpretasi atau kesimpulan ya dari data subjektif dan objektif yang kita dapatkan tadi kita simpulkan. Nah, analisis yang tepat dan akurat akan mengikuti perkembangan dari data klien. Nah, permasalahannya selama saya membimbing, banyak penilaian, banyak kesimpulan, banyak diagnosis
yang tidak didukung oleh data subjektif objektif yang jelas. Jadi tidak ada data subjektif, tidak ada objektif yang mendukung diagnosis, muncul saja diagnosis ini. Itu namanya hoax ya. Itu fitnah, kamu itu menghoakkan klienmu atau pasienmu. Tidak ada data dasar yang mendukung, muncul analisis atau diagnosisnya. Nah, sehingga nanti akibatnya apa? Di dalam perencanaan dan implementasinya itu tidak tepat. Ya. Interpretasi data yang telah dikumpulkan tadi mencakup apa ya, bisa diagnosis, masalah ataupun kebutuhan. Kalau di dalam data subjektif objektifnya tidak muncul, kemudian muncul asesmen. Nah, itulah hebatnya kalian ini bisa memunculkan diagnosis masalah dan kebutuhan tanpa didasari dasari data subjektif dan objektif. Jadi kalau nanti sudah menonton video ini, jangan sampai mahasiswa ya, tolong ingat pada proses belajar Anda membuat asuhan, jangan muncul diagnosis masalah kebutuhan yang tidak ditunjang oleh data subjektif objektif. Ya, ingat itu karena sering terjadi. Ya, itulah makanya jangan ada copy paste yang kurang tepat ya. Harus semuanya adalah proses berpikir secara logis. Nah, yang berikutnya adalah perencanaan atau penata laksanaan. Mencatat seluruh perencanaan atau penata laksana yang sudah dilakukan. Ya, misalnya tadi ada tindakan antisipasi tadi, ya ditulis di sini. Ya, tindakan segera tadi, walaupun pasien datang, Anda melakukan tindakan segera ya untuk stabilisasi pasien, dicatat di sini apa yang sudah Anda tulis. Ya, tindakan secara komprehensif, ya ada penyuluhan, ya dukungan, kolaborasi, evaluasi, follow up dan rujukan semuanya ada di sini. Jadi di perencanaan ini nanti setelah Anda melakukan sebuah tindakan nanti diberi koma, di situ ada evaluasinya di situ. Nah, tujuan untuk mengusahakan apa tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Nah, saya berharap bahwa mahasiswa pada saat Anda melakukan praktek di lapangan tidak hanya sekedar memenuhi target kompetensi, tapi betul-betul amati pasien Anda itu. Ya, lakukan langkah demi langkah ya dari manajemen Varni itu dengan tepat, kemudian dokumentasikan dengan benar. Dan ini kalau Anda melakukan dengan benar sebagai sebuah proses belajar, nanti pada saat Anda terjun di lapangan, Anda praktek yang sesungguhnya di masyarakat, benar-benar sebetulnya manajemen Varni ini akan bermanfaat. Dan jangan lupa lakukan proses dokumentasi yang tepat. Nah, ini saya ingin mengkorelasikan karena banyak sekali mahasiswa pada saat responsi kalau saya tanya, mereka menganggap bahwa Varne dan SWAP itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak ada keterkaitannya. Jadi saat ditanya itu bingung Varne apa, bingung SWAP apa, bingung. Jadi Varne ini adalah langkah, ya. Langkah dalam manajemen asuhan kebidanan. Ya, kerangka berpikir seorang bidan dalam memberikan asuhan saat bekerja itu kita menggunakan Varni ini. Nah, kalau kita sudah bekerja kan kita harus buktikan mana bukti kamu sudah bekerja seorang bidan. Ya, mana buktinya kamu sudah memberikan asuhan? Kenapa pasiennya bisa drop seperti ini? Kenapa perdarahannya menjadi lebih hebat misalnya? Kenapa aneminya kok tidak ada perbaikan, tidak terkoreksi? Mana buktinya kalau kamu sudah bekerja? Nah, buktinya apa ya? Kita dokumentasikan ya tindakan kita tadi dalam apa? Dalam catatan SWAP. Ya, jadi langkah 1 tadi munculnya kita buktikan dalam pembuktian ini apa? Di dalam
pengumpulan data subjektif dan objektif. Ya. Langkah 2, 3, dan 4 itu dirumuskan dalam apa? Asesmen, analisis data subjektif dan objektif. Tadi akan muncul diagnosis, kebutuhan, atau masalah ya, langkah 2 sampai 4. Nah, langkah 5, 6, dan 7 itu akan apa? Munculnya di pembuatan penata laksanaan ya, perencanaan, implementasi, evaluasi itu ada di penata laksanaan ini. Ya, ada perencanaan, implementasi sampai evaluasi dari asuhan yang kita berikan sudah efektif atau belum, sudah terselesaikan belum masalah, kebutuhan atau diagnosisnya. Langkah berikutnya apa? Kita rencanakan lagi, kita implementasikan lagi, dan kita evaluasi lagi. Contoh sederhana aja, pasien datang tadi demam, ya, suhunya 40 derajat Celcius, ya, sudah kita rencanakan asuhannya, kita berikan antipiretik ya, penurun, kemudian dikompres, ya, banyak minum, ya, bajunya yang tebal dibuka misalnya. Nah, sekian jam ya, 1 jam, 2 jam, atau 4 jam berikutnya dievaluasi, ya, dicek lagi suhunya, ya, efektif nggak asuhannya ini, dicek suhunya, oh ternyata sudah turun. Ya, kita laporkan kalau ini misalnya kasusnya di rumah sakit. Demikian juga untuk kasus-kasus yang lain. Pemberian MGSO4 misalnya, datang kejang, kita berikan sekian dosis, ya. Gimana dengan dosis ulangannya, kapan diberikan, ya, dicek kejangnya bagaimana, ya, dicek TTV-nya dan sebagainya. Terus itu yang akan Anda lakukan. Jadi proses ini adalah sebuah siklus ya dalam memberikan asuhan kepada pasien kita. Jadi tolong nanti benar-benar diterapkan metode dari manajemen asuhan kebidanan ini, Farni, dokumentasikan dengan tepat dan benar. Jadi bukan hanya sekedar dalam proses belajar ini Anda hanya untuk memenuhi target kompetensi, bukan. Disinilah terjadi yang namanya proses belajar. Sampai kapan? Sampai seumur hidup kita itu belajar. Dari siapa ya? Dari klien yang kita layani. Dari proses asuhan yang sudah kita lakukan. Karena dari semuanya ini nanti sebetulnya Anda akan juga mendapatkan data. Data itu untuk apa? Nah, kalau sudah ada data, kita juga bisa melakukan langkah penelitian kecil-kecilan misalnya. Jadi nanti dalam proses seterusnya kita sebagai seorang bidan, ya bukan hanya sebagai pelaksana, ya kita sebagai manajemen di sana misalnya kalau nanti Anda mengelola bangsal, Anda juga belajar untuk melakukan riset. Nah, itulah sehingga kita pola pikir kita terus berkembang ya, tidak terjebak dalam sebuah rutinitas. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan membuka pola pikir kita sebagai Anda semua mahasiswa sebagai calon bidan ataupun yang sudah bekerja juga ya. Nanti untuk proses berikutnya saya akan sampaikan ya contoh-contoh membuat dokumentasi itu seperti apa, mendokumentasikan itu seperti apa, melakukan pengkajian itu seperti apa, nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat pagi.